Sekarang kita masih akan membahas tentang for loops, tetapi kali ini kita akan memberikan sebuah contoh yang sederhana tentang for loops. Oke, di sini saya akan membuat sebuah string ya, variable string dengan sebuah kata. Misalkan saya buat dulu string. Ini adalah kata sama dengan misalkan katanya ialah apa ya, di em, eh, kekecewaan ya. Oke, bagi Anda yang sedang mengalami kecewa, ini tidak ada maksud untuk menyinggung Anda ya. Ini adalah sebuah contoh. Oke, nah di sini kita akan mencoba melakukan looping atau iterasi untuk menghitung berapa jumlah karakter karakter di dalam kata kekecewaan. Oke, terlebih dahulu saya akan membuat sebuah counter, sebuah integer, tentu saja counter itu saya katakan ini karena saya akan mencari count seperti ini saja, sama dengan saya akan inisialisasi dengan angka 0 terlebih dahulu. Lalu saya akan membuat sebuah iterasi seperti biasa for loop. Nah, di sini saya akan membuat sebuah variabel atau inisialisasi integer. Saya katakan integer x sama dengan 0. Lalu saya katakan x ini lebih kecil dari. Nah, kita mengetahui bahwa kalau kita ingin mencari karakter dari sebuah kata, maka perhitungannya harus dimulai dari indeks ke 0 sampai indeks terakhir dari kata kekecewaan ini. Oke, jadi saya akan membuat, misalkan saya katakan ini kata dot length, maaf, ini kata dot length. Nah, ini baru keluar. Oke, nah lalu saya katakan bahwa x-nya ini kita postfix atau kita increment. Oke, nah pertanyaannya kenapa ini lebih kecil bukan lebih kecil sama dengan, karena yang ingin kita cari ialah indeks keberapa. Length ialah panjang atau jumlah karakter yang ada di dalam sebuah kata. Tetapi indeks adalah, ya, ini perhitungan yang dimulai dari 0. Jadi kalau length itu dimulai dari angka 1. Jadi kalau ini angka 1, maka berapa jumlah katanya, yaitulah panjangnya. Tetapi kalau indeks dimulai dari angka 0 ya. Jadi kita lebih tepat mengatakan x lebih kecil dari, karena kita akan menghitung indeks, lebih kecil dari panjang dari variabel kata itu. Oke, lalu di sini saya akan membuat sebuah if statement jika dalam kurung, ingat, lihat baik-baik, kata dot length, maaf, dot maaf, saya ulangi, kata dot char add, char add, ya, bagaimana kita membacanya, char add ya. Nah, ini equal dari maaf, ini adalah sebuah karakter, jadi seperti ini. Maka yang dilakukan ialah count-nya akan kita increment atau kita tambahkan jumlahnya. Oke. Nah, di sini dia bagian akhirnya di sini oke, di sini berarti. Lalu pada bagian akhir kita akan membuat sebuah statement string. Kita katakan apa ya? Jumlah dari karakter dari kata kekecewaan adalah di sini, maaf. Lalu kita katakan count. Oke, kita akan coba. Lihat, adalah 3, benar? I-nya ada 1, ada 2, lalu ada 3, benar ya? I-nya ada 3 ya. Misalkan kita akan menghitung K-nya, ada berapa K-nya? Benar gak?
maaf ini K. K-nya ada dua, benar gak? K dan K, iya ada dua. Ya, bisa dipahami kenapa ini count-nya ada dua. Jadi begini, saya akan menjelaskan. Oke. Nah, ini ialah sebuah inisialisasi, ya. Sedangkan ini ialah sebuah kondisi, ya. Sedangkan ini ialah increment, postfix, ya, bukan prefix. Nah, jadi ketika x sama dengan 0, ya, tetapi x-nya dalam kondisi lebih kecil dari panjang kata, yaitu ini, panjangnya berapa, lalu x-nya akan kita incrementkan. Nah, kenapa ini lebih kecil? Karena yang kita cari ialah indeks. Ingat, syaratnya adalah indeks. Ya, ini indeks, ya, bukan panjang. Kalau panjang, ini ada berapa panjangnya? Kalau ini panjang, misalnya ini panjang, kita hitung nggak berapa panjangnya? K, E, K, E, C, E, W, A, N, 10. Ya, kalau panjang ini 10, ya. Tetapi kalau indeks, kita berapa indeksnya ini? 9. Ya. Lihat, jadi panjang dan indeks itu jumlahnya berbeda. Kenapa? Karena panjang dimulai dari angka 1. Kalau K ini angka 1, panjang itu sama dengan dimulai dari angka 1. Tetapi kalau dia indeks, dimulai dari angka 0. Ya, jadi karena kita akan mencari sebuah indeks, maka panjangnya ini lebih kecil dari panjangnya. Lebih kecil dari 10 berapa? Ya 9. Ya, karena kita mencari indeks, ya. Jadi ini sudah tepat. Oke, x-nya sampai 0. Dia akan melihat kata K. Ya, apakah kondisi ini memenuhi? Ya, memenuhi. Ketika dia mencari indeks ke 0, apakah sama dengan K? Ya, benar. Maka count-nya bertambah menjadi 1. Lalu dia menjadi 2, x sama dengan 2, x sama dengan 1. Apakah 1 lebih kecil dari 9? Ya. Lalu apakah karakter ke 1 adalah K? Tidak. Ya, maaf, ini karakter ke 0, ini karakter 1. Lalu dia selanjutnya ke x sama dengan 2, dia lihat K lagi. Oh ya, counternya jadi 2. Selanjutnya dia melihat E. Tidak ditemukan K-nya sama dengan 2. Ada 2, ya. Bisa dipahami nggak? Memang penjelasan saya sedikit ribet, ya. Karena saya lagi panas dalam, jadi saya rewan, jadi omongan saya ini kayak agak ngejelibet gitu. Jadi ingat, yang kita cari ialah indeksnya, bukan panjangnya, karena chart ini akan mencari indeks, ya, bukan panjang, ya. Jadi ini ialah persamaan atau equal, ya. Nanti kita akan ngebahas, ya, lebih lanjut tentang simbol ini, ya, apa maksudnya sama dengan ini, ya. Tapi kita selesaikan dulu tentang looping, for loop ini, ya. Jadi perlu diperhatikan sekali lagi bahwa ini ialah contoh for loop. Kalau kita ingin menghitung karakter yang ada dalam sebuah kata, ya. Nah, sebagai catatan, ya, jangan pernah kita salah menaruh count ini. Jadi maaf, saya ulangi. Oke. Jadi terkadang kita menaruh count-nya ini di sini, ya. Nah, ini ialah suatu kesalahan karena kalau nanti ditemukan dia sama dengan K, maka count-nya harusnya menjadi 1, ya, dari 0 menjadi 1. Oke. Nah, ketika menjadi 1, dia akan kembali lagi ke sini, ditemukan atau tidak. Oke, dia akan kembali ke count lagi. Nah, ketika dia kembali ke sini, dia akan istilahnya istilahnya deinisialisasi, berarti dia akan kembali ke 0, ya, karena ini adalah sebuah looping. Nanti bahaya ketika count-nya sudah ketemu 2, dia akan berputar lagi karena dia x-nya terus di incrementkan atau ditambahkan. Lalu ketika dia ke bawah, count-nya sudah 2 ini jadi 0 lagi, ya. Jadi akan diinisialisasi ulang, ya, menjadi 0. Ini suatu kesalahan fatal, ya. Jangan sampai ini terjadi. Jadi perlu diingat bahwa count ini harus ditaruh di luar looping, ya.
Karena kalau taruh di dalam looping maka dia akan diinisialisasi ulang ya. Itu akan bahaya sekali. Oke. Silakan dipahami kembali, dicoba lagi dengan cara-cara kita sendiri. Sampai di sini tutorial dari saya. Jika video ini bermanfaat, silakan di like dan subscribe. Sampai bertemu pada tutorial selanjutnya. Terima kasih.